Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Bersama saya Mas Angga Putra Ferdian. Fidrian. Ya. Oke, ini kalau dari tampangnya mirip Ferry Irwandi soalnya. Berewokan, jabrik-jabrik, ya kan? Cuma kan biar nggak kelihatan ini bang, double chin bang. Makanya kita pakai berewok bang. Mas Angga Putra Ferdian ini pengamat kebijakan publik. Beberapa kali saya baca tulisannya itu ya lumayan mas, sebagai mantan wartawan kita. Ini kalau dipuji sama Bang Nison, mantan wartawan Nison kita. Iya, gitu. Apalagi saya di-share bukunya tentang kelas menengah kan. Iya, betul. Mas Angga, saya tuh mau langsung. Saya tuh kan generasi yang lahir di tahun 70-an ya. Tapi kok tampang kita kan hampir seusia lah. Jadi Bang Iswan yang muda atau saya yang tua? Nah, Mas Angga kan pasti lahirnya tuh mungkin 80-an 80-an akhir ya. 80-an akhir ya. Artinya udah menjelang 90-an lahirnya ya. Dan saya tuh kagum-kagum gitu ketika melihat orang seperti Ferry Irwandi itu. Dia seperti ikon di dalam perlawanan beberapa waktu terakhir ini. Dan pandangan-pandangannya tuh sangat kritis. Iya. Dan yang paling penting itu kayak apa ya? Nyalinya itu nggak ada takutnya tuh. Nah, itu dia. Betul. Nah, terkait dengan buku Mas Angga banyak nulis soal kelas menengah ya. Apakah generasi orang seperti Ferry Irwandi itu memang bagian dari kelas menengah kita? Nah gimana itu? Jadi memang Bang Ferry Irwandi dan ada beberapa gitu ya, barengan Kania, Abigail dan segala macamnya, ada Afu juga yang kemarin muncul lah pas aksi-aksi kemarin. Memang sebenarnya kan kita semua nih ada di generasi yang sekarang itu udah di usia 30-an akhir, 40-an awal kira-kira gitu ya. Nah, biasanya ketika udah masuk ke situ kan udah mulai ketahuan nih pendapatannya berapa, gajinya berapa, beban keluarga yang ditanggung tuh udah berapa banyak kan gitu. Nah, memang kayak Ferry segala macam itu kalau bagi ini di luar definisi kelas menengah klasik gitu ya, teori-teori segala macam, tapi paling tidak kegambar bahwa Ferry Irwandi dan kawan-kawan, saya dan kawan-kawan itu kita tuh kelas menengah karena kita terlalu kaya buat dapat bantuan pemerintah. Kirain terlalu kaya kondisi ekonominya sekarang. Jadi terlalu kaya buat dapat bantuan pemerintah, terlalu miskin buat saingan sama konglomerat. Oke. Jadi kita tuh kan gini, kalau konglomerat orang kaya tuh dapat keistimewaan dari pemerintah kan, investasinya digampang, tax amnesty dan segala macam gitu. Kalau masyarakat miskin dapat bantuan kayak BLT dan segala macam. Nah, kita nih kelompok yang disuruh berjuang sendiri sama pemerintah. Oke. Gitu. Secara praktisnya kira gitu. Jadi semua yang ya dia karyawan, dia UMKM segala macam itu semua masuknya kelas menengah. Nah, kalau BPS sendiri, definisi dari BPS itu kelas menengah itu semua yang ada di atas garis kemiskinan. Oke. Jadi kalau kelas menengah itu jadi ada dua, ada aspiring middle class atau menuju kelas menengah sama kelas menengah. Nah, kalau aspiring middle class itu 1,5 sampai 3,5 kalinya garis kemiskinan. Nah, BPS itu bilang garis kemiskinan itu sekarang sekitar 609.000 kalau single. Kalau sendiri. Tapi kalau misalnya keluarga itu sekitar, berarti kan kira-kira dikali 4 lah gitu ya, 2,8 juta. Jadi garis kemiskinan itu kalau dia sendiri maka pakai garis kemiskinannya ukurannya 600 ribuan. Nah, kalau keluarga garis kemiskinannya itu 2,8 jutaan kira-kira gitu. Jadi nah, aspiring middle class itu 1,5 kali sampai 3,5 kali garis kemiskinan. Nah, kelas menengah itu 3,5 kali garis kemiskinan sampai 17 kali. Jadi kalau misalnya rentangnya panjang juga ya? Betul, panjang. Jadi kalau misalnya per bulan nih kelas menengah keluarga itu berarti kan asumsinya suami, istri, anak 2. Kalau dia paling tinggi dapat 48 juta sebulan, suami istri ini misalnya kerja, dia tetap kelas menengah. Dia bukan orang kaya, dia tetap kelas menengah. Sampai orang yang gajinya 10 juta, paling rendah itu kelas menengah 10 juta. Jadi kalau suami istri kerja UMR Jakarta, berarti kan UMR itu 5 juta, ya, 5,2 lah. 5,2 gitu. Nah, dia itu termasuk kelas menengah. Jadi semua yang kerja
sampai ibaratnya apa ya, mungkin kerjanya level gajinya 20-an juta sebulan pun dia tetap masuknya kelas menengah. Jadi kelas menengah itu gede banget, dan kelas menengah itu kadang-kadang satu ngerasanya dia adalah orang kaya, padahal bukan, kan tadi ukurannya kan di situ. Ada yang gaji 50 juta suami istri lah kayak gitu. Setahun? Sebulan. Oh, sebulan. Jadi kalau dia adalah manajer gajinya 20 juta, istrinya manajer gaji 20 juta, ya dia bukan kelas menengah, dia kelas menengah. Okay. Atau dia ngerasa terlalu miskin, padahal gajinya UMR. Jadi ngerasa butuh, tetap harus dibantu sama pemerintah. Cuma maksudnya dia bukan berarti yang miskin banget gitu, bukan aspiring middle class. Nah, yang jadi menarik adalah Indonesia itu sekarang kelas menengahnya tadi itu turun, Bang. Jadi yang tadi kan ada kelas menengah yang rentangnya 10 juta sampai 48 juta. Nah, menurut banyak IMF dan segala macam World Bank, kelas menengah kita tuh turun sekarang. Jadi aspiring middle class. Nah, aspiring middle class itu di bawah 10 juta lah kalau misalnya keluarga. Gitu. Jadi ya mungkin kalau orang-orang gajinya di bawah UMR tuh dia masuk ke aspiring middle class. Nah, rata-rata kita sekarang kelas menengahnya udah menciut turun jadi aspiring middle class. Nah, salah satunya adalah tandanya karena pekerjaan formalnya kurang. Jadi kan kalau tadi kan gitu, UMR kan orang itu pasti digaji UMR kalau kerjanya kerjaan formal, Bang. Di kantoran gitu kan nggak mungkin kantor kerjanya nggak UMR kan gitu, dia kerja di kantor. Nah, karena layoff, PHK dan segala macam, mereka tetap bekerja, tapi kerjanya jadi ke UMKM. UMKM kan nggak wajib bayar UMR. Turun, atau yang jadi bahaya, Bang, kerja informal. Kerja informal itu contohnya apa? Freelancer itu kerja informal. Ojol itu kerja informal. Takso itu kerja informal. Jadi mereka secara definisi kerja di Indonesia itu masih kerja. Tapi penghasilannya di bawah rata-rata, di bawah yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi maksudnya kayak aspiring middle class. Nah, dia tidak miskin, tapi dia bukan kelas menengah dan dia bukan orang kaya. Nah, ini yang jadi jenis kelaminnya tuh dalam tanda petik tuh ya menuju, jadi dia miskin menuju kelas menengah. Nah, ini tuh jumlahnya banyak banget gitu. Maksudnya saya nggak tahu angka pastinya, cuma kita tuh karena definisinya Indonesia, orang kerja itu 1 jam 1 minggu udah disebut kerja, Bang. Berapa? 1 jam seminggu. 1 jam seminggu. 1 jam seminggu. Kalau ILO-nya PBB kalau nggak salah itu 4 jam seminggu. Jadi kita tuh lebih rendah standarnya. Kalau dinaikin 4 jam seminggu bisa jadi jumlah penganggurannya. Kalau di Kanada tuh namanya full time itu kalau nggak salah 40 jam. Ya 40 jam lah, 40 jam sampai 5 jam seminggu kan itu kalau kerja formal. Nah, di Indonesia itu dianggapnya 1 jam kerja aja itu udah dianggap kerja. Sehari? Sehari ya. Seminggu bahkan. Iya. Oh iya. Dianggap kerja? Dianggap kerja. Definisi siapa itu? Definisinya kita katanya. Maksudnya definisi pemerintah. Sehingga jumlah pekerja, jumlah pengangguran itu nggak terlalu banyak lah kira-kira. Jadinya kecil kan gitu. Sehingga nah, yang jadi bahaya itu ketika dia kerja informal tadi gajinya kan gini, taksi online, ojek online mungkin dia kadang bisa dapat lebih gede dari UMR, kadang tapi kan mereka kerjanya bisa 24 jam kadang-kadang bisa ya 12 jam lah misalkan ya kan. Nah, itu yang nggak dianggapnya tetap kerja, tapi secara layak apa nggak layak, kerjanya nggak layak. Ya kan sekarang gini aja, kalau di Jabotabek ya, kalau untuk makan katakanlah sehari 30.000 cukup Pak? Warteg 30.000 sehari cukup lah. Artinya kalau sehari dia 30.000 untuk makan saja, 30.000 kan kali 30 hari 900.000. Betul, nggak masuk garis kemiskinan. Udah lewat itu. Udah lewat. Berarti dia kelas menengah tuh. Dia masuknya aspiring middle class ya. Kalau dia single, dia masuknya kelas menengah. Kalau dia punya keluarga, dia aspiring middle class. Ya karena yang dia harus dia cukupkan itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi ada istri, ada anak. Berarti jangankan untuk beli rumah. Oh jauh, buat makan aja udah. Buat makan sama transport aja udah payah itu kan. Udah payah, betul.
Nah kondisi itu yang membuat orang kemudian sensitif ya. Nah yang beda gini bang, di negara lain orang ngerasain itu marah. Wah pemerintah nggak bener nih, gue harus memimpin perubahan, kira-kira gitulah. Gue harus protes gitu. Nah yang bukan jadi misteri ya, yang memang uniknya di Indonesia itu ketika ada yang seperti itu, orang tuh ngerasa, ayo udahlah ini nasib kita terima aja, kita yang penting berusaha keras gitu. Nerimo gitu, nerimo yang pandung. Sabar. Padahal di negara lain bang, ketika ada kayak gitu, orang tuh marah dan marahnya terhadap pemerintah tentu saja gitu. Marah terus menuntut ke pemerintah. Nih loh gitu, ini kenapa hidup gue kayak gini nih? Ayo dong, lu kan pemerintah, gue kasih otoritas, benerin dong hidup gue gitu. Gue gak minta bantuan lu, tapi benerin nih gimana caranya gue bisa dapat hidup layak gitu. Oke. Bukannya kemarin peristiwa beberapa kerusuhan kemarin tuh juga ada unsur kemarahan. Betul. Ya kan? Udah mulai marah nih. Udah gini. Gue bukannya nyuruh orang marah-marah bakar-bakar, bukan bang. Maksudnya tuh marah itu maksudnya dalam bentuk protes. Betul. Komplain marah, protes, pemerintah. Betul. Jadi bukan kita menghasut ini. Bukan kita tidak menghasut. Tidak. Kena delik. Ngajak marah aja. Kalau host nggak kena delik. Narasumber yang kena delik itu menghasut. Bahaya ini. Ya maksudnya yang dimaksudkan Mas Angga itu marah itu artinya menunjukkan protes dan ketidaksetujuan terhadap pemerintah. Betul. Pemerintah seharusnya hadir dong, bantuin kita dong. Betul bang. Ya kan. Jadi pemerintah harusnya, yaudah nih, oke, gue nggak bisa kerja layak nih. Ayo dong, kan lu udah dikasih otoritas nih, mandat. Gue udah pilih lu. Lu harus kasih gue pekerjaan yang layak. Gitu. Nah di tempat lain tuh gitu. Bahkan waktu saya sekolah gitu, waktu gue sekolah kemarin ya di Amerika, itu tuh orang hampir tiap hari ada demo bang. Apa aja di demo sama mereka. Jadi ada ini demo, ada itu demo, ada ini demo, ada itu demo, karena mereka ngerasa ya memang pemerintah harus ngelakuin sesuatu, harus memperbaiki gitu. Bahkan cuma sekedar minta taman bisa demo. Demo tuh banyak bentuk ya, ada yang ngumpulin petisi, ada yang orasi, ada yang apa segala macam. Tapi mereka demo untuk menuntut ayo pemerintah. Jadi bukan, kan kadang di sini kalau nganggap kalau demo, wah lu manja banget nih minta pemerintah mulu. Bukan, pemerintah memang tugasnya kan itu memfasilitasi rakyatnya supaya rakyat bisa hidup layak lah. Kan nggak minta. Kenapa ya sebagian masyarakat melihat dalam tanda petik ya ada hal-hal yang mungkin mereka kecewa terhadap pemerintah, tapi outputnya mereka tuh nggak protes keras, ya kan? Nggak masif gitu ya, bahwa ada sekelompok protes macam tuh kita sering saksikan, tapi kok nggak masif gitu loh. Baru kemarin aja itu rada masif soal flexing anggota DPR segala macam. Nah, kenapa anggota DPR flexing dapat tunjangan itu bikin orang marah? Karena orang lagi susah punya rumah loh. Orang pengen punya rumah, nggak bisa beli, harganya mahal. Ada orang anggota DPR yang dibayar pakai pajaknya kita nih, malah dibayarin rumah sama pemerintah gitu. Jadi itu orang tuh kebutuhan dasarnya terusik gitu. Nih, gue tuh lagi pengen beli rumah, pengennya rumah nggak bisa gitu. Tapi kok ini ada anggota DPR malah dikasih rumah. Nah, yang sebenarnya banyak yang mungkin belum pada tahu juga, sebenarnya di seluruh Indonesia kayak gitu bang. Jakarta gitu, Bandung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kabupaten Bogor dan segala macamnya, karena ada PP tahun 2017 yang ditandatangani sama Pak Jokowi, yang salah satunya memasukkan unsur tunjangan rumah ke anggaran DPRD. Jadi di semua daerah juga ada. Nah, ya mungkin karena nggak banyak yang ngecek aja ya gitu. Jadi nggak tahu. Nah, tapi karena itu tadi orang lagi pengen punya rumah nggak bisa, hidupnya lagi susah, habis di PHK dan segala macamnya, tiba-tiba ada anggota DPR joget-joget, dapat fasilitas melimpah dan segala macamnya. Itu yang bikin orang akhirnya gitu, marah gitu. Dan wajar bang, orang marah mah wajar gitu, kesel. Kita udah capek-capek kan kerja banting tulang, macet-macetan. Orang ada yang tinggal di Jonggol, terus buat kerja ke Jakarta harus 3 jam naik motor. Terus ada anggota DPR
yang bilang, aduh saya pakai pengen jam 6 miliar. Iya, pakai jam 6 miliar, pakai mobil miliar-miliar gitu. Tapi sekarang saya dengar anggota DPR mobilnya ganti semua pakai Innova. Bagus lah. paling enggak kalaupun punya ya jangan dipamerin gitu. Kalaupun punya hasil sendiri ya jangan di. Iya, cuman apa gunanya jadi orang kaya kalau nggak bisa dipamerin kan? Jangan jadi anggota DPR, Bang, jadi orang kaya aja. Tapi jangan jadi anggota DPR. Oh iya. Bener kan? Iya. Kalau orang kaya kan biarin aja, mau punya Ferrari, mau punya apa. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau anggota DPR, masyarakat melihatnya betul tidak sesuai dengan postur pendapatannya kan? Betul. Dan itu kan kayak gini, kayak gambaran anggota DPR itu lah rata-rata orang Indonesia lah kira-kira gitu. Ya kalau orang Indonesia mobilnya Innova, ya udah Innova aja pakainya gitu. Kalau orang Indonesia rata-rata mobilnya Avanza, ya jangan Ferrari dong, atau jangan apalah yang harganya puluhan M gitu kira-kira. Itu sih sebenarnya yang jadi pemicu. Dan menurut saya juga kayaknya orang tuh ngerasa kayak itu, Bang, punya anggota DPR tapi kayaknya hidup kita nggak berubah, sehingga kemarahannya bertumpuk. Nah marah lah kemarin dan pecah gitu marahnya. Oke, balik lagi ke generasinya Ferry Irwandi nih. Nanti kita share ini videonya kayak Ferry Irwandi. Mas Angga yang share, kalau saya nggak kenal ya kan. Kalau Mas Angga pasti kenal ya kan. Gini, kenapa nyalinya seberani itu tuh generasi mereka ini? Nah, ada yang menarik, Bang. Jadi di buku yang saya tulis ya, bisa di-download di anggapf.com ya. Anggapf.com. Oke. Bisa download di situ. Tapi sebenarnya ada temuan, Bang. Ada riset dari Chen dan Suen 2017, dia bilang bahwa kalau kelas menengah itu memang lebih berani. Karena mereka itu nggak punya apa ya? Mereka tuh nggak ada takutnya lah kira-kira gitu. Mereka tuh turun ke demo itu kan gini, kalau kelas orang miskin itu demo, mereka akan lebih sulit buat demo karena mereka waktunya udah habis buat cari uang, cari penghidupan gitu ya segala macam. Mereka akan lebih pasif, cenderung lebih pasif. Dan bagi mereka kalau ada perubahan itu belum tentu hidup mereka lebih baik. Jadi kayak ya udahlah kita nerimo aja lah gitu. Kita nerima aja kondisinya. Nanti kalaupun ada perubahan ya udah kita lihat situasi. Orang kaya itu cenderung udah dapat keistimewaan dari kekuasaan. Nyaman. Zona nyaman. Ngapain lah gitu. Sementara generasi Mas Angga masih berjuang. Kelas menengah ini dia punya pengetahuan, dia secara ekonomi udah lumayan. Nah, bagi mereka perubahan itu ngasih harapan buat hidup kita lebih baik secara bernegara. Makanya yang dibawa mungkin sama Ferry sama yang lain, posisinya karena mereka adalah kelas menengah juga, ngerasa kita harus melakukan sesuatu supaya hidup kita bernegara itu lebih baik. Tapi kan ya kalau generasi saya lahir 70-an atau 60-an ya, kan kalau udah masuk wilayah itu memperjuangkan sesuatu dalam tanda petik secara politik, kan sering kali kita itu dihantui oleh kekhawatiran, ya kan, dikriminalisasi, dipanggil polisi atau ditangkap polisi, kena pasal kebencian lah atau apapun lah itu. Nah di generasi Mas Angga kekhawatiran itu nggak ada tuh? Kekhawatiran itu ada sekarang, tapi karena sebenarnya yang membuat kita ngerasa nggak terlalu takut adalah media sosial. Media sosial tuh semua orang bisa lihat. Ibaratnya gini, kalau tiba-tiba Ferry Irwandi hilang diculik, semua orang kata ini Ferry Irwandi kemana? Gitu. Ketika misalnya saya meskipun bukan nggak segede Ferry Irwandi, tapi ketika saya hilang, istri saya akan ngontak ke teman, kok si Angga nggak ada, lu lihat nggak? Nah dia akan nyebarin infonya ke media sosial dan semua orang akan aware. Kayak misalnya sekarang kan di antara masa aksi masih ada 2 orang yang hilang, 2 orang yang belum ketahuan di mana. Semua orang itu tahu bahwa 2 orang ini masih hilang sampai hari ini, masih bantuin nyari. Terus kalau nggak salah hari ini ada 900 yang jadi tersangka nih karena yang demo ditahan. Orang tuh aware gitu, semua orang ngeliat. Mungkin kan kalau waktu eranya Abang, karena informasinya nggak semasif itu, nggak ada jadi, sosial media. Betul. Ketika ada yang diculik, satu orang itu aja yang tahu atau keluarganya paling enggak gitu. Artinya solidaritasnya terbatas gitu. Kecepatan sebaran informasinya itu lebih lama. Kalau sekarang ibaratnya kan kayak kemarin Del Pedro ditahan semalam, besoknya langsung solidaritasnya di mana-mana seluruh Indonesia gitu. Akhirnya keluar ya?
masih ditahan. Tapi paling enggak informasi bahwa dia ditahan itu nyebar secara langsung banyak. Nah, itu yang membuat mungkin saya nggak bisa mewakili generasi saya, tapi paling enggak orang-orang yang sekarang muncul berani karena informasinya lebih cepat. Tapi memang ancaman yang mungkin lebih ngeri itu ekonomi. Maksudnya? Jadi begitu. Kan sekarang gitu Bang, misalnya satu muncul, langsung tuh ada pasukan yang ngedoxing, ngeluarin nih kerja di mana segala macam, harus dipecat apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Efek buruk media sosialnya tuh jadi ke arah sana. Cuma maksudnya harusnya kan kalau mau demokrasi ya udah siapa aja mau ngomong apa selama bukan ujaran ngajak membunuh orang kan gitu kan, ujaran kebencian, kriminal lah ya kan, kriminal gitu kan ya harusnya nggak apa-apa gitu. Jadi sekarang yang dikhawatirkan kalau misalkan seorang karyawan generasi Mas Angga kerja terus dia menyuarakan apa di sosmed terus tiba-tiba direktur SDM-nya manggil gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Dan mungkin dia nggak nyantumin bahwa dia kerja di mana. Tapi bisa. Tapi kan dengan teknologi media sosial sekarang ada yang bisa ngecek orang ini sampai kerja di mana, rumahnya di mana gitu. Itu dalam tanda petik ancamannya tuh ya yang kayak gitu-gitu. Jadi ancamannya nggak terbuka, bukan ditangkap polisi, bukan ditangkap polisi, bukan diculik, tapi lebih ancamannya ke ekonomi. Jadi nanti tuh ada yang bukan nih, ini orang ini kerjanya di sini habis itu perusahaannya atau apanya telepon, ada yang telepon atau suruh diam gitu. Bisa juga misalkan apa istilahnya itu karakter assassination juga bisa. Ya, misalkan Mas Angga kritis, ternyata Mas Angga punya pacar lagi di mana gitu, dilaporin sama istrinya, bisa gitu ya? Bisa, kadang-kadang belum tentu juga, belum tentu benar. Tapi kan udah tersebar dulu informasinya. Paling enggak tuh kayak gitu, jadi dibunuh lah, kill di messenger itu istilahnya. Jadi dibunuh karena ini orang dia dulu ternyata suka main cewek, tapi main ceweknya tahun 2000, sekarang 2024, tahun 2011 gitu misalnya. Padahal sekarang udah insaf kan, bisa jadi udah insaf gitu. 2013 kan 2011 13 tahun yang lalu gitu, tapi disebar seakan-akan itu baru kejadian. Iya, gitu. Seperti case-nya Bu Sri Mulyani waktu ngomong guru dosen itu beban anggaran gitu kan. Nah itu kan juga bahkan itu deepfake kan, maksudnya dimanipulasi itunya, pernyataan beban negaranya dimanipulasi. Tapi bahwa dia bilang anggaran untuk pensiun dan segala macam guru dan lain-lainnya itu belum bisa dikerjain, iya. Tapi bahwa dia secara direct bilang guru itu beban negara, itu deepfake Bang. Nah itu yang ngeri juga sama. Ada gini Mas Angga ya, kan manusia dibentuk oleh informasi yang dia terima ya. Saya menemukan fakta bahwa orang-orang pintar dan orang-orang mapan secara pemahaman itu bisa menelan informasi, bahkan hoax pun itu dianggap sebagai satu kebenaran, dan bahkan kemudian ikut memviralkannya. Nah itu di generasi saya temukan itu sampai ini kan saya bilang hoax ini kok disebarin. Nah di generasi Mas Angga, Ferry dan lain-lain itu juga mencerna informasi itu selektif atau enggak sih? Nah lebih selektif, tapi kalau kadang-kadang kalau udah sejalan sama kemarahan kita langsung aja itu yang jadi nggak dicek lagi. Itu kan kayak yang Bu Sri Mulyani beban itu Pak. Karena semua orang sebel aja sama Bu Sri Mulyani sehingga itu jadi gampang nyebar. Jadi ada kayak solidaritas perasaan lah. Betul. Kayak kita ngerasa kemarahan kita tersalurkan gitu. Tapi itu kan juga itu nggak baik juga gitu. Tapi karena menurut saya yang perlu dilihat gejalanya adalah kenapa orang bisa punya kemarahan itu. Orang tuh punya marah berarti ada yang nggak cocok, nggak layak lah di hidupnya mereka gitu kan. Kayak dia marah sama Bu Sri Mulyani karena kan tuh PPN, pajak dan segala itu kan amarahnya numpuk nih. Set gitu, tiba-tiba ada Bu Sri Mulyani ngomong guru beban, langsung buar, pecah. Terus ketika padahal itu informasinya hoax ya. Padahal hoax. Tapi emang itu yang ya itu gejala bahwa negaranya tidak bekerja
seharusnya melayani rakyatnya, sehingga rakyatnya marahnya dipendam. Kan sama kayak ke Pak Bahlil, marahnya kadang-kadang nggak rasional, kayak gitu. Dan Pak Bahlil itu bener juga kan? Kayak Pak Bahlil lagi minum apa, kan ada yang viral tuh Bang, yang lagi minum apalah itu yang alkohol mahal itu. Kan itu jadi kayak bisa jadi bukan minumannya Pak Bahlil. Kan itu nggak ada pernyataan setelah itu kan. Apakah itu minumannya Pak Bahlil atau bukan? Kapan kejadiannya dan segala macamnya. Tapi karena orang udah marah, ini saya bukan belain Pak Bahlil ya, tapi karena orang udah marah sama Pak Bahlil gitu. Itu jadi kesana peluru lah. Salah, peluru gitu. Jadi peluru untuk nembakin. Betul. Nah itu yang ibaratnya gini, kalau memang pemerintah nggak mau kena hal-hal kayak gitu, ya jangan bikin rakyatnya marah, kerja yang benar gitu, supaya rakyat tuh nggak marah sama Anda gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu aja gitu. Kalau rakyatnya nggak marah, toh rakyat bakal apa namanya? Enggak itu mah gitu. Dia kerjanya bener kok buat kita gitu. Tapi sejauh kan saya berguru nih sama yang muda-muda kan. Kan posisi guru dan murid itu harus dinamis. Kadang jadi guru, kadang jadi murid. Iya, yang tua itu belum tentu jadi guru terus gitu loh. Nah kali ini tuh saya jadi muridnya Mas Angga nih. Maksudnya gini, generasi Mas Angga itu sangat kritis terhadap keadaan. Iya, bisa dibilang segala hal ditanya. Segala hal apa aja ditanya. Even lagi rame lagi kan buk-buk totot di jalan itu, pengawal-pengawal. Itu kita pada protes. Buk-buk totot kan, gangguin kita lagi udah capek belum gajian gitu kan. Udah capek, lapar, tiba-tiba bilang totot gitu kan, kita sebel gitu. Ya, nah, apa istilahnya probo ya, Pak? Strobo. Nah, kita tuh generasi, mungkin ya banyak di generasi saya, ini mungkin teman-teman generasi saya juga banyak mengamini itu. Kita tuh sering protes, bukan sering protes, sering ngedumel yang kayak gitu-gitu. Apa sih gitu ya? Apaan sih gitu, gitu. Kita gitu. Ada yang kayak gitu, hal-hal yang nggak, artinya hal-hal yang seharusnya tidak begitu dan mungkin nggak masuk akal, kok kira-kira pejabat atau pemerintah kok dilakuin sih gitu. Iya gitu. Itu yang kayak gitu-gitu. Teman-teman di generasi saya pasti ngerasa hal yang kayak gitu. Even gini, orang ini bisa duduk di situ karena dia kenal anaknya siapa, ponakannya siapa gitu. Kan di generasi saya mah orang semua napak karir lah dari bawah gitu, bangun kompetensi gitu segala macam. Bukan lagi anaknya siapa gitu. Betul. Itu yang kayak gitu juga jadi marah gitu, kita tuh ngeliatnya. Artinya kalau generasi saya misalkan silau dengan anak pejabat ini segala macam kan, anak pengurus. Kalau generasi Mas Angga tuh nggak silau gitu ya? Enggak. Biasa aja gitu. Biasa aja. Anak pejabat kalau nggak pinter ya udah gitu. Kalau anak pejabat terus dia bukan orang baik ya udah gitu. Kalau yang kita butuhkan ya itu, ya dia pintar, punya kompetensi, orangnya baik udah. Artinya generasi Mas Angga tuh sudah mulai masuk bahwa ya hal-hal seperti ini, apalagi jenjang karir seperti itu pakai meritokrasi lah. Betul. Misalkan ya untuk posisi tertentu ya harus diserahkan sama ahlinya dong. Kalaupun dia punya kedekatan sama tokoh A, tokoh B, tokoh C, ya diseleksi dulu bareng-bareng gitu. Ya itu pintu masuk aja. Tuh, pintu masuknya seleksi dulu. Nanti kalau begitu udah pilihan dari tingkat 3 nih, ya kan tentu pimpinan tuh pasti punya preferensi. Siapa yang cocok secara pemikiran, siapa yang cocok secara ininya lah, itunya lah gitu. Nah, baru. Tapi secara seleksinya dinaikin dulu gitu supaya kita semua orang tuh bisa saingan, ya kan? Nggak tahu ya, tapi mungkin banyak orang yang di teman-teman di generasi saya kan ngerasain UN, ngerasain UMPTN, mungkin selama hidupnya tuh dites banyak gitu. Iya. SD lulus dites, SMP lulus dites, SMA lulus dites, masuk universitas dites, kerja dites, mau naik jabatan dites. Sementara ada anak pejabat nggak pakai tes langsung naik ke atas gitu. Itu yang kadang bikin kita sebel juga. Dan orang tuanya membiarkan, bahkan mungkin memfasilitasi itu. Iya. Kadang-kadang kan gitu. Kadang kita selalu temukan. Padahal itu sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau ada orang tua seperti itu terlalu memudahkan proses anaknya itu, menurut saya itu malah kurang baik, bahkan membunuh dalam tanda petik anaknya. Kompetensinya jadi enggak. Secara mental dia enggak. Oh, ya oke. Iya kan? Gitu. Nah, terakhir sebenarnya enggak. Sebagai
pengamat kebijakan publik ini kan. Generasi Mas Angga melihat kebijakan-kebijakan saat ini yang dilakukan oleh pemerintah, apakah memberikan optimisme bagi generasi Mas Angga? Sebenarnya yang kalau saya perhatikan di teman-teman yang seusia saya atau yang di bawah bahkan gitu, kita ngeliat sebenarnya ini pemerintah mau ngambil kebijakan silahkan, tapi basisnya yang benar gitu. Basis apanya? Basis datanya, ilmu pengetahuannya itu yang benar kayak gini. Kan sekarang dunia udah nggak ada batasnya bang. Kita mau akses informasi itu gampang gitu. Sehingga kita bisa tahu nih kebijakan A kalau dikerjain sama negara lain itu kayak gimana, kalau dikerjain sama negara lain itu gimana. Jadi kita bisa bandingin, kita secara diri sendiri tuh bisa ngebandingin. Misalnya kereta cepat gitu. Kita bisa bandingin nih kalau di negara A B gimana, di negara A rugi, di B rugi, di C rugi. Kok di Indonesia ya kemungkinan besar rugi juga, kenapa tetap diambil gitu. MBG misalnya di negara A berhasil lewat apa, lewat sekolah, lewat apa segala. Di negara B berhasil lewat apa, lewat voucher ke kantin sekolah. Di negara C di berhasil karena ini. Kok di Indonesia banyak gagalnya karena terpusat gitu misalnya. Evaluasi dong gitu. Jadi bukan ke kebijakannya ansih gitu, tapi prosesnya tuh yang benar. Nih kita punya aspirasi, ya udah duduk bareng yuk. Kita punya aspirasi gini. Menurut kita gini loh Pak, menurut begini di negara ini begini loh Pak. Coba Bapak kasih tahu dong kenapa Bapak ngambilnya ini gitu. Tadi sudah menyebut MBG ya. Maksudnya kita jadikan sampel aja. Generasi Mas Angga ngelihatnya seperti apa. Kan niat baik Pak Prabowo itu ada. Betul ya. Dengan memberikan makan gratis, walaupun mungkin ada juga orang yang mengkritik yang miskin sama yang juga kaya ya dapat sama-sama makan, padahal mungkin yang kaya itu ya nggak perlu dikasih. Itu salah satu kritiknya. Tapi in term of government policy menurut saya itu bagus, betul, setuju. Cuman implementasinya mungkin ya kan, belakangan kan ada yang keracunan, tapi betul, kan yang salah keracunan itu bukan Pak Prabowo, di bawahnya ya kan, secara teknis di bawahnya. Tapi secara polisi kan tetap polisinya Pak Prabowo. Artinya niat baik nggak cukup. Betul, harus dibuat pakai secara niat baik. MBG itu bagus bang, ngasih makan ke anak-anak sekolah, karena banyak utamanya di Indonesia itu ada yang namanya hidden hunger bang. Hidden hunger itu anak datang ke sekolah itu satu lapar, atau dua sarapan tapi sarapannya nggak ada gizinya. Misalnya mie instan. Mie instan kan isinya cuma tepung. Syukur-syukur kalau pakai telur ada proteinnya. Kalau nggak ada apa telurnya cuma terigu doang ya, berarti gitu, tepung aja gitu. Nah banyak hidden hunger yang bikin di kelas itu nggak maksimal. Tapi implementasinya jangan langsung berjuta-juta porsi, karena kan ini kayak ngelatih orang supaya masak makanan massal untuk dibagi. Masakan banyak untuk dikasih ke semua orang. Bisnis catering kan nggak semua orang bisa bisnis catering bang gitu ibaratnya. Ini kan mulailah dulu misalnya dari 3T, tempat-tempat yang tertinggal di segala macamnya. 3T dulu mulai dari situ. Baru habis itu mulai dari kabupaten yang termiskin misalnya gitu. Baru nanti makin lama tuh makin semuanya, tapi harus mulai dari yang beneran butuh dulu, yang termiskin dulu. 3T pertama, terus yang termiskin dulu. Baru habis itu naik. Terus kalau misalnya nih kayak daerah kayak Jakarta, kan secara ekonomi dia mampu, APBD-nya kuat. Ya udah kasih kemerdekaan aja. Silakan nih, ini gue punya program kayak gini. Monggo silahkan Jakarta terjemahkan sesuai dengan kemampuan kota Jakarta. Mau kolaborasi mau kerjasama mau housing voucher segala macam, monggo silahkan. Tapi ini gue punya program, outcome-nya begini ya, semua orang bisa dapat makan. Nah implementasinya by project-nya seperti apa, silahkan diterapkan masing-masing sesuai dengan kemampuan daerahnya gitu. Berarti kan nanti kelihatan tuh bang, daerah ini bisa ngerjain sendiri, yang ini nggak bisa. Nanti ada daerah yang miskin tadi nggak punya kemampuan, baru dibantuin sama pemerintah pusat gitu. Jadi ini ada outcome, semua anak bisa makan, prestasinya bagus segala macam, tapi proyeknya didefinisikan masing-masing kepala daerah. Nah proses itu yang nggak ada bang. Langsung makan bersih gratis diturunin jadi BGE, Badan Gizi Nasional langsung nunjuk SPPG,
satuan penyedia pemenuhan gizi terpusat gitu semuanya. Jadi kemampuan daerah buat improvisasi, masyarakat terlibat. Itu yang membuat kayak kemarin begitu ada kejadian ya jadi rame karena ngerasa orang tuh nggak ngerasa dilibatin bang dalam proses kebijakan, yang nggak pernah ada seminarnya, nggak pernah ada ini aja kan. Begitu ada kita misalnya banyak orang minta evaluasi, stop dulu deh sebentar, kita evaluasi dulu nih prosesnya seperti apa. Nggak bisa. Kita udah evaluasinya sambil berjalan. Betul, kita udah nyediain 1 miliar porsi, cuma 4.000 mah kecil kan, nggak gitu bang. Orang anak mau satu aja keracunan kan harus dievaluasi. Minimal SPPG-nya dievaluasi. Minimal di daerah itu secara misalnya seminggu, sebulan di stop dulu sampai dibenerin dulu tuh dapur-dapurnya, standar kesehatannya segala. Karena kan mungkin kalau di Jakarta mah udah bagus, Bandung mah udah oke, tapi kan yang itu tadi ini kan di Kabupaten Bandung Barat. Secara lokasi jauh, ya selalu ada potensi untuk kesalahan, tapi jangan dianggap statistik dong. Ini kan anak orang keracunan, masa dianggap statistik aja kan, tetap harus diperhatikan. Jadi kalau melihat suara dan aspirasi generasinya Mas Angga ya, yang menuju belum 40 kan? Belum. Menuju 40 ya. Menuju 40. Kan tetap nggak lelah mencintai Indonesia dan tetap optimis kan? Seperti kata Pak Tom Lembong, jangan lelah mencintai Indonesia, katanya gitu. Tapi kadang-kadang pengen ngeluh juga kita. Ada gitu. Sebenarnya yang mencintai Indonesia kan nggak hanya Tom Lembong. Pak Prabowo juga mencintai Indonesia. Semua kan? Cinta Indonesia, Pak. Sri Mulyani mencintai Indonesia. Betul. Walaupun nggak tahu mundur apa nggak tahu. Tapi kita nggak bahas itu ya. Nggak bahas itu, biarkan itu isu politik di sana. Saya kan hanya ingin menyelami pikiran generasi Mas Angga, Ferry Irwandi gitu. Karena buat saya tuh ini mencengangkan. Bahkan membuat saya itu ya optimis dan tidak putus asa dalam melihat Indonesia ini gitulah. Apalagi kalau misalkan Pak Prabowo memanfaatkan masukan dari generasinya Mas Angga. Karena pemimpin itu kan menurut saya sih ya sangat tergantung dengan informasi yang dia terima. Kalau informasinya salah, pasti putusannya salah. Betul. Jadi orang seperti Mas Angga, Ferry Irwan segala macam tuh ya ojo dimusuhi gitu loh. Bener ya? Dan sebenarnya kalau saya ngobrol gitu sama beberapa temen juga, sebenarnya nggak ada yang punya, semua tuh nggak ada yang punya gini. Kita tuh nggak ada yang pengen Indonesia kudeta gitu, kacau, failed state, menjatuhkan. Nggak ada. Kita nggak ada yang pengen gitu, karena nggak ada ya. Ketika jadi kemarin itu rame-rame itu bukan untuk menjatuhkan Prabowo ya kan? Bukan. Karena semua tuh marah. Kemarin tuh semua tuh marah karena ada pejabat yang tidak punya empati. Betul. Terus akhirnya ada korban karena terlindas mobil rantis gitu. Jadi makin marah. Padahal kan sebenarnya begitu. Kalau kemarin pejabatnya itu minta maaf cepat-cepat, kalau misalnya kepolisian minta maaf cepat-cepat dan pelakunya ditindak cepat-cepat gitu, nggak akan sampai, kemarahannya itu nggak akan sampai segitunya gitu. Jadi jedanya di mata generasi Mas Angga, jeda polisi rantis menginsafi bahwa itu sebuah kesalahan itu terlalu lama. Padahal setahu saya malam-malam jam 11 itu udah minta maaf loh. Tapi kan ya minta maaf mah semua juga minta maaf bang. Kalau kita ini ribut sama istri juga kan minta maaf aja. Nanti istri kamu cuma minta maaf aja kan, gitu sama aja sama negara juga gitu dong. Masa minta maaf aja. Nah kita tuh ini pengalaman pribadi yang sering dimarahi. Kan gitu kan, teman-teman juga pasti gitu. Oh iya, itu nggak usah khawatir, itu seluruh suami di dunia itu mengalami nasib yang sama. Iya. Tapi kan gitu sebenarnya. Kita tuh pengennya kalau begitu ada rame-rame, saya kayak polisi nih kemarin, gitu, minta maaf, langsung kasih tahu, ini loh pelakunya minta maaf, kita akan adili seadil-adilnya. Tak, udah beres. Habis itu jangan mukulin mas aksi lagi, udah selesai habis itu. Nah, kalau itu kejadian kemarin karena nggak akan gede, karena itu yang jadi pemicu. Terus begitu ada ini nih gugat tunjangan perumahan 50 juta, warga protes, langsung aja oke kita akan evaluasi.
Nggak usah pakai pembenaran, nah ini ada ini, kita butuh ini, butuh itu. Enggak, yaudah kita akan evaluasi, kita akan duduk sama-sama. Ayo kita omongin. Sebenarnya kita butuhnya ini. Sesederhana itu sebenarnya. Iya. Supaya nggak apinya nggak membesar. Betul, apinya nggak membesar. Ini kan sekarang udah beres, apinya diredamin. Ini di hatinya banyak orang nih, apinya lagi jadi bara nih. Nanti akan tinggal nunggu dus. Nah, sebenarnya kejadian Bang di Chili itu gitu Bang. Habis demo 2011 gede, selesai demonya 2011. Nah, itu tuh jadi bara api di hatinya banyak orang. Bara api, terus ketimpangan ada di Chili, ada Chilean Paradox kan, itu ketimpangan 2019 karena harga bahan pokok. Harga MRT-nya dinaikin. Dinaikin. Cuma 4 sen dolar. Dan itu meledak. Jadi bakar-bakaran, hampir revolusi. Ya, untungnya pasca ledakan sosial itu presidennya dengerin, oke kita bikin amandemen konstitusi deh gitu. Supaya ini nggak berlarut-larut. Ya di kita juga udah mulai ada tim reformasi Polri. Semoga memberikan manfaat. Iya dong, harus dong. Kan itu tadi bahwa kalaupun ada protes dan kemarahan itu tidak dalam konteks membenci atau ingin menjatuhkan pemerintah ya. Hanya ingin menyuarakan. Kalau direspon baik, pasti baik gitu. Ibarat gini, kalau masyarakat emang pengen nuntut apa gitu, referendum, misalnya ini kasarnya nih ya, referendum gitu Bang, nggak perlu dipukulin, ya udah duduk sini, lu maunya apa sih? Duduk sini, oh mau referendum, oke referendum yang mana? Ini, ya udah kita bikin tim sama-sama ya. Kita nilai sama-sama apakah ini perlu di referendum apa enggak. Oke, dari kalian siapa, dari kita siapa, kita duduk bareng. Udah gitu aja sebenarnya. Supaya enggak walaupun semua keinginan dan tuntutan itu jangan-jangan bukan murni. Betul. Nah, diujinya lewat dialog. Diujinya lewat dialog. Kalau ternyata keinginannya itu nggak murni, kan dari dialog ketahuan Bang. Kalau kita ngobrol kan, kalau ada orang niat jelek, ketahuan. Kita pasti tahu gitu. Kita pasti tahu ini, oh ini niatnya jelek nih. Oh nggak bisa. Tapi umumin ke masyarakat. Dia ini setelah dialog ternyata niatnya nggak bagus gitu. Iya. Jadi keterbukaan. Public sphere. Kita pengen Mas Angga sama istrinya keterbukaan. Biar nggak dimarahin terus. Betul. Kita maaf terus. Oke, Mas Angga. Sip. Terima kasih. Ini mudah-mudahan saya sih pengennya Mas Angga jadi tamu rutin Unriswan Channel, ya kan? Siap. Kalau Harsubeno Poin punya Rocky Gerung, Nur Iswan punya Angga Putra Firdian. Kita kejauhan. Firdian ya? Firdian. Oke. Dulu kuliah di mana? Dulu kuliah S1 HI4. Terus S2 di Master Public Administration di CUNY, di Baruch College CUNY New York. Oke. Kita kalau dari Ottawa tuh cuma 7 jam doang. Dekat itu. Minggu ke atas dikit kalau dari New York. Kalau bosen di Ottawa kedinginan kita nyebrang ke New York City. 7 jam gitu. Oke Mas Angga, next time wajib hadir lagi di Unriswan Channel. Siap. Gitu kawan baik, jangan lupa tagline Unriswan Channel Mas Angga. Apa tuh? Menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Masya Allah. Mantap. Mantap. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.